Di sini juga ada anak yang muter terus Mas, muter terus. Tapi kamu ngomong, kamu jelasin, dia bisa jawab. Nah itu ada anak seperti itu. Ada anak seperti itu di sini. Jadi itu nggak bisa kita samakan. Tetap ada pembeda. Setiap anak kan memang punya keunikan masing-masing kan gitu. Karena daring kan pindahnya ke HP ya. Rata-rata itu mereka itu kalau pindah ke HP itu alihnya ke game sekarang itu. Gara-gara daring itu mereka tuh game online seperti kalau tidak salah Mobile Legends, terus apa ya, Free Fire atau apa nggak tahu saya itu. Dan akhirnya mereka itu belajarnya itu udah nggak karuan, nggak ngalor, nggak ngidul. Dan ketika di rumah orang tua kan sebagian besar zaman sekarang kan kerja. Ya udah ini dipakein HP, dibelikan HP sendiri, buat tugas sendiri, tapi alhasil juga mereka main game. Lah, untuk anak TK itu rata-rata seharusnya yang sudah bisa membaca nggak bisa. Huruf saja kita harus mulainya dari awal sampai mereka harus bisa baca. Itu efek-efek daring itu memang parah. Terus akhirnya ada tugas, ada PR, mereka tuh nggak paham apa maksudnya, ini gimana, dibawa ke sini semua. Jadi tuh kita itu kayak orang yang istilahnya lari maraton buat buat ngajarin mereka. Itu dampaknya seperti itu. Dan orang tua itu bahasa kasarnya, kalau bahasa Jawa ya, itu bongkoan. Kan bongkoan itu maksudnya itu gini, ya sudah anak saya tak lesin, ya udah dilesin aja, selesainya tuh di les. Kalau sudah pulang pokoknya terima beres di tempat les gitu. Itu rata-rata seperti itu. Dan hanya berapa persen saja orang tua yang memantau anaknya. Biasanya ngirim pesan ke tutornya, ini perkembangan anak saya gimana. Itu hanya sebagian orang tua saja. Kalau yang selebihnya, Mbak, ini dikirim biasanya tugasnya waktu daring, Mbak, ini tugas anak saya, Mbak, ini tugas anak saya. Kita yang kemut-kemut, bukan hanya 1-2 saja tugasnya, tapi biasanya guru memberikan tugas sampai misalkan halaman 70 sampai 80, seperti itu terus. Kesulitannya itu kita tidak bisa mendampingi siswa, dalam artian kita hanya menyuruh siswa, oke lah, ini ada materi, kamu baca, ada tugas, kamu kerjakan. Tapi pada realitanya, itu tidak semua siswa mengumpulkan, tidak semua menyimak, tidak semua absen. Itu paling nggak ada 50%. Kalau anak putri, oke lah, hampir 100% ya. Tapi kalau anak laki-laki, ya sekitar 20% itu sudah bagus buat mengikuti pembelajaran seperti itu. Kalau saya pribadi sering kalau biasanya kesini anak kan bawa HP, alasannya itu mesti nanti buat nelpon ibu mau pulang lah. Tapi pada akhirnya les aja belum dimulai itu mereka udah pegang HP. Lah ternyata itu mereka main Mobile Legends atau main game apa saya enggak tahu. Akhirnya setelah itu saya bilang besok enggak boleh bawa HP. Oke lah, kalau misalkan kamu pulang ke rumah nggak apa-apa, kalau memang itu nggak waktunya belajar. Kalau waktunya belajar pure, HP harus ditinggal. Kalau di sini saya seperti itu, boleh bawa HP tapi jangan dibawa ketika pas belajar. Akhirnya tuh satu bawa HP, teman-temannya terus itu apa sih terus ikut lihat. Jadi tuh wes gak karuan, nggak kondusif banget, apalagi anak-anak kecil. Tinggal penggunaannya ya Mas. Kalau menurut saya kan HP itu ada sisi positif sama negatifnya. Mungkin pertama kalau
kita ndak ada daring seperti ini, mungkin orang tua ndak membelikan HP. Lah, adanya orang tua membelikan HP mungkin tuntutan dari keadaan ini, makanya mereka membelikan HP ke anak, dan dampaknya juga seperti itu. Tanpa ada kontrol dari orang tua, mereka download permainan, terus alasannya aku belajar pak, seperti itu. Tapi belajarnya nggak tahu itu belajar beneran atau enggak. Itu jadi perlu sekali keterlibatan orang tua, apalagi seusia anak TK sampai SD kelas 6 itu rawan sekali. Karena saya sering mendapati di sini anak-anak itu mendapatkan omongan dan gaya yang gak seharusnya mereka omongkan sama tiru itu dari TikTok. Nah itu rata-rata seperti itu, dan saya tuh bilang gini, itu apa sih dek gitu kan. Mbak aku ndelok iki mbak, aku iki loh mbak main iki, aku ini main ini gitu. Jadi ternyata orang tuanya tuh nggak tahu apa yang ada di HP anaknya gitu. Kalau saya biasanya itu lewat chat WA mas, chat WA ya gimana ya, kadang kan yang jemput bukan orang tuanya, kadang kakaknya, mbahnya lah. Untuk mengantisipasi memang mungkin oh ya anak ini kurangnya seperti ini, itu mungkin saya seringnya lewat chat WA tapi dengan bahasa halus lah. Dan ternyata ada mungkin orang tua lah ya 1-2 yang kurang terima dengan keadaan anaknya seperti ini gitu. Mungkin di rumah bagi si orang tua anaknya manutlah sama orang tua atau apalah, tapi pas di sini itu kayak misalkan kurang di matematika atau kurang di bahasa atau kurang di sikapnya misalkan, itu ada orang tua yang nggak terima seperti itu gitu. Jadi ya apa ya mas, untuk memberitahu mereka itu memang butuh bahasa yang benar-benar santun banget gitu untuk pendampingan itu. Apa yang harus dilakukan orang tua? Itu yang mungkin pribadi saya belum jadi orang tua ya mas, tapi kalau menurut saya dengan keadaan seperti ini, orang tua itu memang harus mendampingi anak. Kalau bisa kan memang seharusnya kan 24 jam kan, karena kehidupan mereka lebih banyak di keluarga. Tetapi pada realitanya sebagian besar dari orang tua kan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Lah, misalkan mereka memilih alternatif, intinya aku nggak bisa ngajarin anak, berarti aku alternatifnya ke non formal, entah itu dilesin atau diminta ngajarin orang lain. Tetapi dengan syarat bahwa setelah dilesin, diajarkan sama orang lain, harus tetap ada kontrol. Ya, tetap ada kontrol dari orang tua. Misalnya, tadi kamu belajar apa? Kamu diajarin apa? Setidaknya ada tanya sama anak. Jadi biar anak itu aku gak dipeduli ke bapakku, gak dipeduli ibuku gitu kan. Seharusnya ada tanya, kamu diajari apa karo bu guru, kamu tadi belajar apa. Jadi tuh hal sepele seperti itu bisa mendatangkan ada respect kepada anak, dan anak bisa merasa aku dipeduliin. Kalau udah anak merasa seperti itu, nanti itu orang tua enak. Misalkan dipegangin HP, bunda mau pinjam HP dulu, nanti bisa dicek apa sih yang ditonton anak, apa sih yang dibukai anak di YouTube atau apa, kayak gitu. Harus seperti itu, memang controlling memang perlu dengan cara yang benar-benar halus, soalnya kan anak itu sensitif gitu. Kalau selama saya ngajar les tuh memang banyak perbedaan nggih. Dari saya 2015 sebelum adanya COVID, itu anak itu lebih lebih rajin, dalam artian dibilangin sekali ya udah nggak diulangin, terus
ketika diajarin didengerin lah. Tapi entah ini faktor zaman atau faktor adanya keadaan corona ini, anak itu kalau diajarin ini loh, misalkan sekali itu harus berulang kali. Mereka itu lebih apa ya Mas, pembelajarannya tuh harus lebih sama main. Kalau dulu saya hanya kasih apa sih, ini tulisan A, B, C. Kalau anak TK ya misalkan, ini angka 1, 2, 3. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kita harus istilahnya harus masuk ke dunia mereka. Kalau mereka pengen main ya udah kita ikut main sama mereka, tapi mainnya harus sambil belajar. Bukan hanya anak TK, anak SD pun kayak gitu. Jadi saya jarang buat nulisin di papan tulis. Saya lebih pakai alat bantu. Kalau misalkan kita bahasa Arab atau bahasa Inggris, saya pakainya flashcard kayak gitu buat mempermudah daya ingat mereka. Soalnya kan ada yang pakainya audio tok onong, delok tok terus oh yo iki wis paham. Ada yang pakai dua-duanya, audio sama visual juga. Terus di sini juga ada anak yang muter terus Mas, muter terus. Tapi kamu ngomong, kamu jelasin, dia bisa jawab. Nah, itu ada anak seperti itu. Ada anak seperti itu di sini. Jadi itu nggak bisa kita samakan. Tetap ada pembeda. Setiap anak kan memang punya keunikan masing-masing kan, gitu. Saya tuh khawatir mereka itu misalkan belajar hanya sekedar belajar tanpa bisa tahu sama paham apa sih yang saya pelajari ini. Terus yang kedua, saya tuh khawatir dengan akhlaknya mereka. Salah satu dampak yang banget terburuknya kan sikap toh. Jadi tuh ada beberapa anak sih di sini. Dari ngomongnya aja itu kadang sama orang tua badali. Terus kemudian dikandani gak gugu. Terus kemudian sikapnya itu wis gak seharusnya sikapnya bocah cilik ngono Mas. Jadi ku dua itu yang memang saya itu khawatir karena apa? Dampaknya daring itu kan nggak ketemu sama gurunya langsung kan. Berbeda kalau kita belajar secara tatap muka, kita bisa tanya banyak sama guru, terus guru bisa mendampingi anak. Jadi kalau anak nggak bisa, mana yang nggak bisa dijelaskan satu persatu. Tapi kalau daring kita nggak bisa seperti itu, gitu. Apalagi untuk memberikan contoh kepada anak tadi. Apa ya Mas? Tak mikir dulu ya. Satu pesannya, kita sebagai orang tua kan diberikan amanah sama Allah ya, buat mengasuh, kemudian mendidik seorang anak itu menjadi lebih baik. Enggak yang terbaik ya maksudnya, lebih baik. Jadi misalkan kita bekerja, kita punya kesibukan lain, janganlah sampai kita mengabaikan anak. Meskipun anak itu sudah diberikan pendidikan yang layak dari kita, mulai dari sekolah, kemudian les, tapi kita harus tetap juga memantau anak tersebut, baik dari segi pendidikan, baik dari segi sikap juga. Karena tiruan pertama atau tokoh pertama yang dicondong dari anak itu adalah orang tua. Jadi sikap anak itu mesti nggak jauh beda dari sikapnya orang tua gitu.